Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang mana masih membahas berkenaan dengan masalah fi ta'zimil ilmi wa ahlih. Fasal berkenaan dengan masalah mengagungkan ilmu, menghormati ilmu dan ahli ilmu. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa hal berkenaan dengan masalah tauqirul muallim, ta'zimul muallim, mengagungkan, menghormati daripada seorang muallim. Di antaranya bagaimana seorang talibul ilm tidak berjalan di depan gurunya, kemudian jangan duduk di tempat itu adalah tempat duduk seorang muallim atau seorang guru, yang pada intinya lanjutan daripada pembahasan di kitab Ta'limul Muta'allim ini. Falhasil, pada intinya, pada pokoknya, dari tauqirul muallim, ta'zimul muallim, ta'zimul ustaz yang dijelaskan sebelumnya itu adalah annahu yatlubu ridhah, mencari kerelaannya, mencari keridoannya, keridoan daripada guru. Wa yajtanibu sukhtah wa yamtathilu amrah fi ghairi ma'siyatin lillahi ta'ala, menjauhi hal-hal yang dibenci, menjauhi hal-hal yang tidak diridhoinya, kemudian juga melaksanakan perintahnya fi ghairi ma'siyatin lillah, selain daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ghairi ma'siyatin lillahi ta'ala, selain daripada maksiat kepada Allah taala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh seorang talib dari menghormati, mengagungkan seorang mualim, menghormati, mengagungkan seorang guru adalah dalam rangka mencari keridhoannya, dalam rangka meninggalkan apa-apa yang dicela, yang tidak diridhoi oleh gurunya, melaksanakan perintahnya selama perintah itu bukan jalur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama perintah itu bukan menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi man yuzhibu dinahu lidunyah lima'siyatil khaliq. Sungguhnya sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang menghilangkan agamanya untuk dunia dengan maksiat kepada sang khaliq, dengan maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wa min tauqirihi, dan di antara menghormati seorang ustadz, menghormati seorang muallim, menghormati seorang ahli daripada ilmu, yaitu tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bih, yaitu dengan menghormati anaknya dan orang-orang yang berhubungan dengannya, yang punya kaitan erat dengan ustadznya. Wa kana ustadzuna Syekh al-Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, dikatakan
Syekhul Islam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, beliau menceritakan anna wahidan min akabiri a'immah Bukhara, bahwasanya salah satu ulama besar dari Bukhara, kana yajlisu majlis dars, suatu saat beliau mengikuti pelajaran, sedang ada dalam suasana belajar, ikut di majelis ilmu, majelis pelajaran. Wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan, terkadang di pertengahan belajarnya itu dia berdiri. Fasa'alu, ya orang di sekitarnya bertanya, kenapa beliau melakukan hal demikian? Faqal, beliau berkata, inna ibna ustadhi yal'abu ma'as sibyan fi sikkah, sesungguhnya anak guruku bermain dengan teman-temannya, bermain dengan anak-anaknya yang lain di halaman. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, anak ustadznya itu terkadang datang ke depan pintu masjid, di mana di sana tempat majlis dars. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu, apabila aku melihat itu si anak ustadznya itu datang, aqumu lahu, aku berdiri untuknya. Apa tujuannya? Ta'ziman li ustadzi, dalam rangka mengagungkan ustadzku, dalam rangka mengagungkan guruku, menghormati guruku dengan menghormati anaknya. Selanjutnya Al-Qadhi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, yang mana beliau adalah kana ra'isul a'immah fi Marwa, beliau adalah merupakan salah satu pemimpin imam di Marwa. Wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram, penguasa pada saat itu menghormati beliau. Wa kana yakul, dia berkata, jadi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, beliau adalah seorang ulama yang dihormati oleh penguasa pada saat itu. Dan beliau berkata, innama wajadtu bihadzal mansab bi khidmatil ustadz, sesungguhnya aku mendapatkan posisi ini, mendapatkan kedudukan ini, dihormati oleh para penguasa, dihormati oleh penguasa pada saat itu. Ini merupakan sebab dari bi khidmatil ustadz, dengan khidmat kepada ustadz. Fa inni kuntu akhdamul ustadzil qadhi al-imam Aba Zaid ad-Dabusi, sesungguhnya aku dulu berkhidmat kepada Ustadz Al-Qadhi Imam Aba Zaid ad-Dabusi, atau Ubaidillah bin Umar ad-Dabusi. Wa kuntu akhdamuhu wa atbakhu ta'amah 30 sanah, dan aku dulu memasakkan untuk beliau makanan sampai 30 tahun. Wala akilu minhu syai'a, dan aku tidak ikut makan dengannya sedikit pun. Nah, itu cerita dari Fakhruddin Al-Arsabandi. Realisasi daripada pengkhidmatan, realisasi daripada penghormatan dan mengagungkan seorang guru adalah salah satunya pengkhidmatan. Kemudian wa kana Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani, Al-Imam Al-Ajal itu Syamsul A'immah Al-Halwani, qad kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman li hadithatin waqa'at lahu. Beliau keluar dari Bukhara dan menetap di salah satu perkampungan, satu daerah, karena ada hal yang terjadi pada saat itu. Wa qad zarahu talamidhuhu ghairu Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Qadhi Bakar bin Muhammad Az-Zarnajri. Seluruh muridnya mendatanginya kecuali
Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Qadhi Bakar bin Muhammad Az-Zarnajri. Beliau tidak menziarahinya. Faqala lahu hina laqih. Beliau bertanya ketika bertemu dengan Bakar bin Muhammad Az-Zarnajri, limadza lam tazarni? Kenapa kau tidak mendatangiku? Qala, beliau menjawab, kuntu masyghulan bi khidmatil walidah. Aku sibuk berkhidmat kepada ibuku. Qala, tarzuqul umur wala tarzuqu raunaqad dars. Engkau mendapatkan keberkahan umur, mendapatkan keberkahan kepanjangan umur, akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan belajar. Wa kana kadzalik, dan buktinya memang seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu syair, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idahuma lam yukrima, bahwa sesungguhnya guru dan dokter keduanya tidak akan memberikan nasihat kecuali idahuma lam yukrima, apabila keduanya tidak dimuliakan. Fasbir lidaika in jafauta tabibuh waqna bijahlika in jafauta mualliman. Fasbir lidaika in jafauta tabibah. Maka terimalah rasa sakitmu ketika engkau tidak memuliakan, mengabaikan terhadap doktermu, abai terhadap doktermu. Begitu juga terimalah kebodohanmu jika engkau tidak mentaati gurumu. Ini membuktikan bagaimana seorang guru dengan seorang dokter dalam satu hal memiliki kesamaan. Dalam sisi apa? Ketika seorang pasien tidak menuruti apa yang dikatakan oleh dokternya, maka penyakitnya akan terus ada. Begitu juga ketika seorang talibul ilm tidak mentaati, tidak mengikuti apa-apa yang disarankan oleh seorang gurunya, maka dia akan terus ada dalam kebodohan. Karena keberkahan ilmu tidak akan dia dapatkan. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.